Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang kemampuan figural. Jadi kemampuan figural itu adalah kemampuan menggambarkan sebuah objek dalam sebuah figur. Nah, pertama kita belajar dari dua objek terlebih dahulu. Ketika ada dua objek yang akan kita gambarkan, maka figurnya ini ada tiga kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, kita belajar dari yang pertama dulu. Figur yang pertama ini artinya adalah ketika sebuah objek berada di objek yang lain. Contohnya gini, misalkan hewan dan kucing. Nah, ini kan salah satu berada di bagian. Yang jadi bagian berarti kucing. Kucing termasuk bagian dari hewan. Artinya yang luas ini, lingkaran yang besar ini, hewan. Nah, kucing itu termasuk di dalamnya. Terus gimana yang lain? Yang lain ya ada singa, ada segala macam ya. Katanya seperti itu. Kemudian figur yang kedua. Nah, figur yang kedua ini ketika ada kedua objek tersebut mempunyai irisan. Contohnya gini. Misal, ini kaitannya biasanya sama profesi ya. Misalkan ada polisi dan ada wanita. Nah, apakah keduanya punya hubungan? Punya. Apakah semua polisi itu wanita? Itu tidak. Apakah semua wanita itu polisi? Itu juga tidak. Artinya tidak berada di bagian yang lain. Nah, terus kita berpikir lagi, apakah ada polisi itu yang wanita? Ada. Nah, ini termasuk di dalamnya sini ya. Jadi yang kiri ini polisi, yang kanan ini wanita. Nah, tengah-tengahnya ini polisi wanita. Itu contoh figur yang kedua. Kemudian figur yang ketiga, ketika kedua objek itu nggak saling berhubungan. Contohnya misalkan manusia dan hewan. Nah, ini kan nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan satu sama lain. Apakah manusia termasuk hewan? Itu kan nggak. Hewan termasuk manusia itu juga tidak. Apakah ada manusia hewan atau hewan manusia? Itu juga tidak ada. Maka itu termasuk dalam contoh figur yang ketiga. Kemudian kalau di soal-soal tes penalaran umum segala macam, nggak sesederhana ini. Artinya bisa diperluas maknanya dan juga objeknya bisa diperbanyak. Jadi nanti ada 3 objek ya. Oke, kita akan coba ke contohnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Di sini ada 3 objek. Objek yang pertama ini ada polisi ya. Polisi wanita. Kemudian objek yang kedua ada polisi. Yang ketiga ada polisi lalu lintas. Nah, pertama kita ambil yang menjadi keseluruhan atau objek yang mencakup semuanya itu kan polisi. Polisi berada di yang paling luas. Karena semua kata ini menggunakan kata polisi. Kemudian polisi wanita tentu berada di dalamnya. Di sini nih. Ini polwan. Nah, terus polisi lalu lintas, ada nggak hubungannya polisi lalu lintas dengan polisi wanita? Atau ada nggak sih polisi lalu lintas itu yang termasuk jenis kelamin wanita? Ternyata ada. Tapi kan nggak semuanya ya. Sehingga ini saling berhubungan. Maka figur yang tepat itu ya seperti ini. Jadi jawaban yang tepat berarti yang mana ya? Oh, di sini nggak ada ya di pilihan gandanya ya. Nanti ditambahkan aja. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Ini yang tadi itu emang nggak ada jawabannya. Sini yang pertama ini ada hewan, kemudian ada ayam dan juga ada sapi. Oke, kita gambarin dulu objeknya. Nah, hewan ini tentu yang paling luas, artinya ayam dan sapi termasuk bagian di dalamnya. Berarti gambarnya seperti ini. Ya, paling luas hewan sapi sama ayam di dalam ya udah langsung jawabannya pasti yang A gitu ya. Ini ayam, ini sapi, dan ayam sama sapi itu nggak ada hubungannya. Begitu. Itu untuk menjawab figur dari 3 objek. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada anjing pelacak, kemudian ada perempuan dan juga ada polisi. Nah, hubungannya bagaimana? Yang pertama, polisi sama perempuan pasti ada hubungan. Hubungannya itu saling beririsan karena ada polisi yang perempuan. Itu di tengah-tengah sini ya. Kemudian, anjing pelacak. Anjing pelacak ini kan sebenarnya tugasnya membantu polisi. Tapi itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena hubungannya anjing pelacak ini sejenisnya itu sama anjing. Jadi, kalau dalam segi hubungan pekerjaan mungkin ada ya. Tapi kalau dari segi apakah ada anjing pelacak itu yang polisi? Nah, itu kan nggak ada hubungannya, berarti ada D-nya di luar. Ini anjing pelacaknya. Jawabannya seperti itu berarti yang C.
Oke, lanjut nih soal yang berikutnya. Ini ada gudeg, kemudian ada konro, kemudian ada masakan. Nah, biasanya soal-soal seperti ini ada kata-kata yang aneh nih. Awalnya nih gue nggak tahu nih. Konro itu apaan? Konro itu termasuk salah satu jenis sup iga ya, sup iga. Iga daging sapi yang berasal dari daerah Makassar. Nah, ini kan kalau kita nggak tahu apa itu konro gitu ya. Nah, dari sini kan ada hubungan bahwa terus kita berpikir gudeg itu dari Jogja ya, dan ini nggak ada dagingnya kalau gudeg. Jadi dari telur, kemudian pakai ini nangka. Nah, jadi sup iga ini sama gudeg nggak ada hubungannya, artinya terpisah di luar. Tetapi keduanya adalah ada dalam satu objek ini namanya masakan. Ya. Jadi masakan itu yang paling luar, yang mencakup semuanya. Jawabannya yang A. Gitu. Artinya kalian juga harus memahami atau memperluas perbendaharaan kata kalian.